Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan Good News minggu ini dengan judul Aku Datang, Aku Dengar, Aku Menang. Dalam salah satu peperangan mengalahkan lawannya, Julius Caesar, penguasa Kekaisaran Roma, mengeluarkan ucapannya yang terkenal. Vini, Vidi, Vici, yang artinya, aku datang, aku lihat, dan aku menang. Kata-kata ini memberikan ilham akan kata-kata yang tertulis sebagai pokok tulisan hari ini. Kata-kata ini tidak digunakan untuk peperangan antar manusia, tetapi dalam menghadapi peperangan hidup sehari-hari. Kata-kata ini tepat dipergunakan ketika datang ke tempat ibadah. Kita datang di gereja bukan untuk sekedar dihibur atau mendengar kata-kata bagus, tetapi untuk pulang dengan kemenangan. Sejak engkau berangkat dari rumah untuk menuju ke rumah Tuhan, katakanlah pada dirimu sendiri, aku datang, aku dengar, aku menang. Begitu engkau masuk pintu gereja, tenggelamlah dengan suasana ibadah sejak pembukaan, puji-pujian, mendengar firman Allah, penyembahan, mendengar pesan-pesan Tuhan, dan acara-acara lainnya. Ikutlah semua dengan segenap hatimu, dan raihlah kemenangan yang tersedia bagimu. Begitu engkau keluar dari gereja, dan memasuki hidup ini dengan persoalannya, engkau pulang sebagai seorang pemenang. Jikalau kata-kata di atas sungguh terhayati dalam hidupmu, maka suasana kehidupan ibadahmu akan berubah menjadi lain dan penuh dengan tantangan yang menggairahkan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 6 ayat 37. Berikut saya bacakan yang berulang tahun di bulan Agustus untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama, Ibu Reni Rosa Sanjaja, tanggal 25 Agustus 2021. Yang kedua, Ibu Uli Sinaga, tanggal 25 Agustus 2021. Yang ketiga, Esther Teresia Agustina, tanggal 26 Agustus 2021. Dan yang keempat, Bapak Yosep Yuhariman, tanggal 27 Agustus 2021. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1-2. Demikian Good News minggu ini. Shalom jemaat GKMS, shalom. Mana tangan-tangannya sukacita, shalom. Kasih senyuman yang terbaik, shalom. Coba, oke. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah di hadapan Tuhan. Kita percaya selama seminggu itu karena pernyataan Tuhan. Karena Tuhan baik pada kita. Tuhan terberi kekuatan kepada kita, beri kesehatan pada kita, memberikan berkah perlindungan kepada kita. Kita mengucap syukur Tuhan baik. Angkat tangan saudara, Tuhan Yesus setia. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus, katakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau setia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus setia. Benar Tuhan, Kau setia Tuhan. Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan
gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Benar Tuhan, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan, Engkau setia. Benar, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, Engkau setia Tuhan. Haleluya, Engkau setia Tuhan. Engkau Yesus setia. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penghibur kami Tuhan. Haleluya. Hiarala balawa shikiarala bashande. Hiarala balawa sikiarala balawa. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah penghiburan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Hiarala balawa sikiarala balawa. Hiarala balawa shikiarala bashande. Hiarala balawa sikiarala balawa. Haleluya. Hiarala balawa shikarala balawa sikiarala balawa. Kurala baba sikiarala balawa sikiarala balawa. Hiarala balawa sikiarala balawa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Ya Allah balawa sikiara Allah balawa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Engkau yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Yesus yang setia Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan sampai ke lubuk hati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap tetesan air mata anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengerti Tuhan segala apapun yang kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Ya ralabalawah shikaralabalawah sikaralabah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami Tuhan di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau telah sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bilu-bilu darah Yesus Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Engkau yang memulihkan umat-Mu Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, yang lemah letih lesu Tuhan, Kau berikan semangat-Mu Tuhan, berikan sukacita-Mu Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya ralabah shikaralabah lawah sikiara. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang setia Tuhan. Kadang kami kecewa akan sekeliling kami, kecewa akan orang Tuhan, tapi Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, karena Engkau setia Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami datang kepadamu Tuhan, di saat kami menyembah Engkau Tuhan, di saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dihadir dalam keluarga demi keluarga. Kami percaya pemulihan daripada Engkau mengalir di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menari di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan menari buat Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan kita Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan saudara. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi sekali lagi, Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak
pergi darimu, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin, amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Amin, saudara-saudara, kitalah tanpa Tuhan kita tidak mampu apapun. Haleluya, apapun hadapi saat ini, pandemi yang ada, kita percaya Tuhanlah kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu apapun. Biarlah jiwa kita terus merindukan hadirat Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Haleluya. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan dengan iman. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan dari awal, jiwaku merindukanmu. Haleluya. Katakan dengan sungguh. Jiwaku merindukanmu. Benar Tuhan. Ya Haleluya Allah Yesus. yang Benar hidup. Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi kita katakan dari awal. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Benar Tuhan. ya Allah yang Hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku angkat tangan saudara, rasakan. Ku bersyukur. Sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan dengan sungguh. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. 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 Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama kita akan berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh berbakti kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Engkau buat pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersukacita lagi. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saudara bisa ambil Alkitabnya. Kita sama-sama akan membaca satu perikop firman Tuhan. Sama-sama kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-14, saudara kasih Tuhan. Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai ayat ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu perikop ini. Saya akan membagikan apa yang sudah saya renungkan beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan ini bahwa hal yang pertama dikatakan di cerita tersebut bahwa Yesus naik ke atas bukit. Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, naik ke perahu, dan menyuruh orang-orang banyak. Kenapa orang-orang banyak? Karena kalau saudara baca perikop sebelumnya, di situ Yesus memberi makan 5.000 orang dan berkumpullah orang. Dan Yesus melihat banyak orang berkerumun. Jadi nggak baik di kacamata Yesus pada saat itu orang-orang berkerumun. Makanya Yesus suruh mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. Nah, Yesus naik ke atas bukit. Tentu kita tahu bahwa bukit itu datarannya lebih tinggi dari permukaan laut atau danau. Sehingga Yesus selain berdoa, dia pun bisa melihat keberadaan kapal murid-muridnya pada saat itu, saudara kasih Tuhan. Murid-murid perahu yang dinaikinya mereka itu mengalami guncangan, mengalami gelombang yang besar karena angin sakal. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara kasih Tuhan, saudara bergumul, saudara mengalami depresi, stres, apapun juga, sebenarnya Tuhan tahu dan melihat. Tuhan tahu, saudara. Apapun yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, tantangan yang saudara hadapi, Tuhan tahu. Dia tahu segala permasalahan kita, apalagi segala kebutuhan kita. Tuhan tahu, karena Tuhan maha tahu, saudara kasih Tuhan. Karena jangan beranggapan bahwa apa yang kita alami, kita pergumulkan, kita mengalami tantangan, kita seorang diri, jangan kita harus kita kesampingkan, saudara. Karena semuanya itu terlepas dari tidak terlepas dari kacamatanya Tuhan.
Tuhan selalu memandang kehidupan saudara, karena saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara berharga, makanya Tuhan tahu sekecil apapun yang saudara hadapi, permasalahan apapun, Tuhan melihat. Nah, selain melihat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat ketika murid-muridnya mengalami gelombang angin sakal? Akhirnya Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air, saudara kasih Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Kenapa Yesus harus datang? Yesus sebenarnya bisa dari atas bukit, dia berkata kepada angin, tenanglah, karena dia adalah penguasa, pencipta alam semesta. Yesus berkuasa, saudara. Dia bisa mengatakan hal itu sehingga murid-murid bisa tenang. Tapi Yesus menghampiri murid-muridnya. Dia berjalan di atas air, saudara. Berbicara kepada kehidupan kita, bahwa apapun yang saudara alami, yang saya alami, sebenarnya Tuhan tuh datang kepada hidupmu. Tuhan tuh menghampiri kepada hidupmu. Bahwa Tuhan menginginkan bahwa engkau terus berharap kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa hidupmu tidak seorang diri. Apapun yang kau pergumulkan, apapun yang kau doakan, apapun yang engkau kerjakan, semuanya bahwa engkau tidak seorang diri. Tuhan hadir di sisimu. Tuhan hadir menghampirimu. Seperti murid-muridnya mengalami gelombang angin sakal, Tuhan menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air. Namun ketika engkau dalam kehidupan sehari-hari ini, Tuhan pun hadir menghampiri engkau. Tuhan tidak hanya sekedar duduk di tahta kemuliaan surganya, tapi Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu dan pelayananmu, apapun situasi kehidupanmu. Tuhan bukan hanya sekedar melihat, Tuhan hanya bukan sekedar tahu, tapi Tuhan datang menghampirimu, saudara. Jangan beranggapan bahwa kita sendirian. Lalu kata Tuhan apa, saudara kasih Tuhan? Tenang, aku ini, jangan takut. Mungkin kalau kita melihat kisahnya yang tadi, pada saat itu perahu mereka digoncang gancing gelombang angin badai oleh angin sakal, saudara. Pada saat itu pukul 3 malam atau 3 subuh. Mungkin wajar lah ya, bagi pemikiran saya wajar bahwa murid-muridnya pada saat itu melihat seorang pribadi, mereka sedang keadaan panik, keadaan takut di tengah gelombang. Tiba-tiba muncul sesosok manusia yang pada saat itu alat penerangan sepertinya belum terlalu seperti sekarang ya, canggihnya, saudara. Mungkin hanya lampu cempor gitu, lampu minyak, bukan lampu sorot seperti sekarang. Tapi wajarlah mereka berkata itu hantu. Mereka lebih ketakutan lagi, saudara. Yesus dibilang hantu, saya pikir itu wajar karena mereka tidak melihat di tengah gelombang Yesus yang begitu jelas. Mereka yang sedang takut, sedang panik melihat tiba-tiba sosok datang menghampiri mereka, berjalan di atas air. Wajar mereka berkata demikian. Tapi kata Yesus, tenang, ini aku, jangan takut, saudara kasih Tuhan. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa ini aku, Yesus. Mungkin dalam terjemahan sehari-hari bukan ditulis ini aku, tapi ini aku, Yesus, saudara kasih Tuhan. Ini menceritakan, menggambarkan bahwa Tuhan ingin membuktikan dirinya di hadapan murid-muridnya bahwa dia berkuasa atas langit dan bumi. Dan kepada kehidupan saudara pun Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa segala permasalahan kita, segala tantangan kita, pergumulan kita semua ada dalam penanganannya Tuhan, saudara. Tuhan katakan kita harus tenang karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih besar dari masalah hidupmu, Tuhan yang lebih berkuasa dari masalah apa yang kau pikirkan, bayangkan. Mungkin kau mengalami sedang pusing-pusing stresnya dalam permasalahan sekarang ini, tapi Tuhan yang lebih besar untuk menguasai semua keadaan. Tuhan hanya berpesan kepada murid-muridnya pada saat itu, juga kepada saudara di rumah, berkata, tenang, aku Tuhan. Tenang dalam hidupmu, ada Tuhan yang menghampiri engkau, saudara kasih Tuhan. Tuhan yang sebagai juru selamat pribadi, Yesus yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus itu mempunyai kekuatan yang membuat kita tetap berharap
mengandalkan kepada Tuhan, saudara. Itu kenapa kepada kita. Tuhan hadir dalam hidup saudara, buat Tuhan berkuasa kepada hidup saudara. Apapun kehidupan engkau, Tuhan berkuasa, saudara. Selanjutnya, saudara, kita perhatikan dari ayat ke-28 sampai ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, lalu Yesus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita tahu ceritanya. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Ya karena itu sebuah mujizat. Saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu pada akhirnya Yesus tenggelam. Petrus tenggelam. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Hanya satu kata, saudara. Petrus tidak fokus. Kita bayangkan peristiwa pada saat itu. Petrus turun dari perahu. Dia menghampiri Yesus. Apakah anginnya berhenti pada saat itu? Belum, saudara. Angin belum berhenti. Angin masih kencang. Gelombang masih kencang. Tapi Petrus tetap fokus kepada Tuhan ketika kata Petrus, Tuhan, apabila engkau suruh aku datang, kata Tuhan, datanglah. Maka fokusnya Petrus pada situ menghampiri Yesus. Dia tahu fokusnya hidupnya bahwa Yesus lebih besar daripada gelombang. Akhirnya dia bisa berjalan di atas air. Angin masih ada, gelombang masih ada. Namun ketika di tengah jalan, nah ini saudara, ini yang membuat seseorang bisa jatuh. Hidupnya sudah gak fokus lagi. Petrus sudah gak fokus lagi karena dikatakan di ayat yang ke-30, saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Anginnya masih angin yang sama. Tiupannya masih tiupan yang sama. Tapi ketika dia tidak fokus lagi sama Tuhan, apa yang ada di sampingnya, permasalahan dia lebih menguasai hidupnya, saudara. Ketika hidup saudara nggak fokus sama Tuhan, ketika pertamanya saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mengandalkan Engkau, Tuhan, saya berharap pada Engkau, kata Tuhan, oke, berjalan. Tapi ketika engkau mulai berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman, saudara, namun ketika engkau lebih melihat masalah di sampingmu, membuat engkau lebih khawatir, lebih takut, itu yang akan membuat engkau bimbang, itu yang akan membuat engkau mungkin bisa jatuh, saudara. Itu yang akan membuat engkau gak fokus kepada Tuhan. Karena melihat masalah yang ada di samping atau di depan, saudara. Petrus akhirnya tenggelam. Fokuslah tetap kepada Tuhan, saudara. Apapun situasi saudara, pergumulan situasi saudara, tetap fokus memandang salib Kristus, memandang setiap janji-janji Tuhan, supaya engkau tetap berjalan di atas air dalam rencana Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Petrus tenggelam. Akhirnya, Tuhan, tolonglah aku. Yesus ada di mana? Yesus enggak jauh. Dikatakan di firman Tuhan, Yesus segera mengulurkan tangannya, saudara. Artinya Yesus itu dekat dengan Petrus pada itu. Tidak dikatakan bahwa Yesus menghampiri Petrus, enggak. Dikatakan bahwa Yesus mengulurkan tangannya. Paling jauh juga 1 meter, saudara kasih Tuhan. Udah dekat dengan Yesus, bimbang. Udah dekat dengan Yesus, fokusnya berubah. Udah dekat dengan Yesus, lebih membesar-besarkan masalah yang ada kehidupannya. Jangan seperti itu, saudara. Kita tetap belajar kepada peristiwa ini. Kita harus belajar tetap pada fokus untuk melihat salib, pengorbanan Yesus, melihat janji-janji Tuhan, supaya bisa tergenapi dalam hidup saudara dan hidup saya. Yesus sudah menghampiri, kita menghampiri Yesus pun, kita sudah dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kedekatan kita yang membuat hati kita bimbang, kita merasa jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan ada di samping kita. Padahal Tuhan ada di samping saudara. Petrus hanya mengulurkan tangannya kepada Yesus, dan Yesus pun mengulurkan tangannya pada saat itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama bahwa ketika Yesus hadir bersama dengan saudara, setiap permasalahan ketika Tuhan tahu, melihat, dan hadir,
Tuhan menginginkan saudara itu tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun saudara membawa masalah dan saudara memang harus membawa masalah saudara kepada Tuhan, tapi jangan membesar-besarkan masalahnya. Jangan membesarkan situasi yang ada yang membuat engkau panik, gelisah dan khawatir. Karena tadi dikatakan pesannya bahwa tenanglah, ini aku. Kita harus tetap tenang untuk bisa berjalan di atas air sesuai dengan rencana Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, belajarlah dari peristiwa ini bahwa hidup ini kita tidak pernah sendiri. Hidup saudara tidak pernah sendiri. Apa kesimpulannya saudara? Hal yang pertama, bahwa Yesus tahu segala pergumulan kita. Yesus tahu segala apapun yang saudara hadapi. Engkau tidak pernah sendirian. Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak hanya melihat, tapi Tuhan menghampiri hidupmu. Tuhan menghampiri segala permasalahanmu. Tuhan ingin menolongmu. Tuhan ingin membantumu. Engkau hanya berkata, izinkan aku datang Tuhan, engkau datanglah kepadaku Tuhan. Dan ingatlah, kau harus tetap fokus kepada janji-janji Tuhan. Engkau harus tetap fokus pada rencana-rencana Tuhan yang terjadi atas hidup engkau, saudara. Fokuslah kepada firman Tuhan, fokuslah kepada janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan berotoritas. Dia membuktikan, dia memperlihatkan kepada murid-muridnya untuk berjalan di atas air, untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas langit dan bumi. Menunjukkan kepada saudara di rumah, menunjukkan kepada saya pun bahwa Tuhan tetap berotoritas atas hidup saudara, berotoritas atas segala pekerjaan. Dia punya kuasa, dia berkuasa atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, segala permasalahanmu. Tuhan lebih berkuasa. Dan yang terakhir saudara, ingat bahwa jangan sampai kehidupan kita bimbang, melenceng ke kiri maupun ke kanan karena kita lebih melihat membesarkan masalah saudara. Apapun masalah saudara, setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi ingat, Tuhan lebih besar dari masalah engkau. Jangan besar-besarin masalah. Yang besar masalah itu diri kita sendiri, mata kita sendiri, pikiran kita sendiri yang besar-besarin. Jangan sampai semuanya itu mengganggu iman kita. Jangan sampai semua itu mengguncang iman kita, fokus kita kepada Tuhan. Tetaplah kita berharap mengandalkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Penuhi janji-janjinya, genapi setiap janji-janjinya, raih janji-janjinya. Bagaimana cara meraih janjinya? Kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap berjalan dalam sesuai rencananya, saudara. Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang singkat ini Bapa. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan terus menjadi kekuatan buat kami semua, terus menjadi rema buat kami semua Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak hanya melihat kehidupan kami, setiap masalah kami, ketika kami berdoa, pergumulan kami, tapi Engkau hadir ke setiap hati kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ingin menolong kami. Engkau lebih rindu lagi untuk menolong kami karena Engkau lebih mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus kepada Engkau, fokus kepada janji-janji Engkau Tuhan, supaya kami dapat meraih setiap penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Berkati setiap jemaat-Mu mereka berada Tuhan. Berkati mereka segala pergumulannya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, ikut campur tangan Engkau Tuhan, supaya mereka tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menghampiri mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap berjuang semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai para lansia. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan daripada Engkau Tuhan. Berkati segala kehidupan mereka. Berkati semuanya Tuhan, para anak-anak muda, para keluarga muda Tuhan, juga Tuhan berkati rumah tangga mereka Tuhan, juga para lansia Tuhan, sampai rambut putih Engkau terus menggendong, Engkau terus menghibur mereka Bapa. Berkati mereka yang sedang sakit, Kau pulihkan keadaannya Tuhan. Kami minta bersati dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, bilur kasih-Mu Tuhan, Engkau yang sudah menyembuhkan mereka Tuhan dengan iman mereka Tuhan. Mari Bapa
Berkati semuanya Tuhan, segala pergumulan mereka satu persatu, jemaat-Mu, jemaat Engkau Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami berserah. Menandakan kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyalurkan berkat daripada Engkau Tuhan. Saudara kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Engkau, juru selamat pribadi saya. Terimalah berkat, kasih karunia Allah Bapa yang akan selalu menyertai Engkau sampai akhir zaman. Dan teruslah Engkau berjuang, teruslah Engkau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan tetaplah fokus kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera. Terimalah kesehatan, kekayaan, dan kemurahan. Jadilah Engkau berkat dimanapun Engkau berada. Terimalah dengan iman, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin.